Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudariku. Apa kabar? Selamat bertemu. Sudah lama kita ingin bertemu dan hari ini kita bertemu karena bukan kehendak kita semata, tetapi juga karena Tuhan menghendaki anak-anaknya, umatnya berhimpun sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, hampir beberapa bulan ya kita tidak bisa bertatap muka dalam perayaan Ekaristi, tetapi saya percaya kita bertatap hati meskipun bapak ibu ada di rumah. Dan pada kesempatan ini juga sebagian umat yang hadir dan banyak juga yang tinggal di rumah, ada yang berdoa keluarga, tetapi juga ada yang mengikuti misa live streaming. Rindukah Bapak Ibu untuk ke gerejamu ini? Rindu ya? Pasti. Apalagi hanya datang untuk melihat muka pastor jenis ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita berkumpul bukan untuk melihat siapa yang berdiri di altar ini semata, tetapi kita datang untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi Tuhan untuk kita hari ini dalam bacaan-bacaan hari ini. Komunikasi Tuhan tentang rasa damai, ketenangan. Ada banyak jenis ketenangan dan damai. Banyak sekali ketenangan dan damai yang hanya sesaat. Tetapi hari ini firman Tuhan berbicara tentang ketenangan damai yang datang dari Tuhan. Lalu bagaimana kita memperoleh kedamaian itu? Tuhan bersabda untuk kita hari ini, ketenangan hanya dapat terjadi oleh Tuhan yang memberikannya kepada kita. Karena itu kita datang kepadanya. Sabda Tuhan, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan kita, dia datang sebagai Tuhan, tetapi sebagai umat beriman kita perlu datang kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mengajak, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Ibu bapak saudara-saudari, Tuhan yang datang digambarkan di dalam bacaan pertama, yaitu dalam kitab Sakaria. Tuhan yang datang sebagai Raja damai, penuh dengan kelembutan, keadilan. Itulah Tuhan yang kita imani. Karena itu kita datang kepada Tuhan, artinya kita beriman kepadanya, kita percaya dan yakin kepadanya, karena segala firman-Nya itu benar. Karena kita percaya menaruh segala pengharapan dan rasa damai kepada Tuhan, maka Tuhan juga mengharapkan dari kita pengharapan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita punya pengharapan bahwa apapun yang dikatakan Tuhan pasti terlaksana. Karena itu ia tidak membiarkan kita sendiri berjalan sendiri dalam kehidupan dengan kemampuan kita sendiri, dengan kepintaran yang kita miliki, dengan kepandaian yang kita miliki. Tapi Tuhan tadi mengatakan bahwa dia menyatakan maksudnya, hal-hal yang misteri itu kepada orang kecil. Ibu bapak saudara-saudari, orang kecil yang dimaksud seperti apa? Orang kecil salah satunya adalah, dan yang paling utama menurut saya, yaitu orang yang berpasrah. Dia mengatakan, percaya, yakin, punya pengharapan bahwa kedamaianku, ketenanganku, rasa damaiku, rasa kelegaanku hanya datang dari Tuhan. Karena itu saya memberikan diri seutuhnya kepadanya. Itulah sikap kerendahan hati
atau yang dikatakan kitab suci sebagai anak yang kecil. Artinya dia menaruh segala harapannya kepada Tuhan. Sikap kedinaan dan kemiskinan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang beriman yang percaya itu tidak lain adalah orang yang punya pengharapan bahwa janji Tuhan pasti terjadi, bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang setia terus melawat umatnya, melawat kita semua. Karena itu juga kita mengimaninya di dalam semangat cinta kasih, mengasihi. Itulah entitas kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam semangat roh, seperti dalam surat Rasul Paulus tadi. Kita hidup di dalam roh. Tetapi yang harus menjadi usaha bagi kita adalah membedakan roh itu. Roh mana yang bekerja di dalam kehidupan saya. Nampaknya yang cepat-cepat terjadi, yang enak, yang wah seperti itu, belum tentu itu yang membawa kita pada keselamatan. Karena itu roh yang kita imani adalah roh Allah sendiri, roh yang seperti membangkitkan Yesus dari orang mati, dan roh Yesus sendiri, karena roh Yesus adalah roh Tuhan, roh Allah itu sendiri. Karena itu kita hidup di dalam semangat roh. Kita adalah orang-orang yang dibaptis. Orang yang dibaptis bukan hanya dengan air, tetapi roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, semoga minggu ini menyemangati kita untuk hidup dengan penuh keberanian, tidak dengan ketakutan dalam menghadapi kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan datang kepada kita, dan sebagai umat beriman kita datang kepada Tuhan menaruh harapan padanya. Karena disitulah kelegaan dan kedamaian kita.